Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif pada hari ini, Kamis 11 November, secara daring. Pada kesempatan yang istimewa ini telah hadir bersama kita yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Dr. Andes Vincentius Jimandu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian yang kami hormati Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Bapak Haryanto. Selamat siang, Pak. Koordinator Infrastruktur Fisik Ekonomi Kreatif, Bapak Hendri Karnoza. Kemudian Koordinator Infrastruktur Digital Ekonomi Kreatif, Bapak Fahmi Akmal. Dan Koordinator Klaster Ekonomi Kreatif, Ibu Elizabeth Tiwi Raigurning. Serta tak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang sedang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kemenparekraf. Izinkan saya, Uli, yang bertindak sebagai pembawa acara pada kesempatan ini untuk memandu jalannya sosialisasi. Menginjak acara pembuka, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Mengawali acara pada siang hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Vincentius Jimandu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang paling penting adalah salam sehat bagi kita semua, tetap semangat di masa pandemi, dan segera kita akan bangkit di masa sulit menjadi pemenang melawan COVID-19. Yang saya hormati dan tentunya kita juga sama-sama banggakan Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Pak Haryanto, yang tidak muda lagi tapi tetap kreatif, dan juga jajarannya yang hadir bersama kami di sini, para koordinator dan para PIC. Yang saya hormati juga perwakilan pemerintah daerah, komunitas ekraf, anak-anak muda yang kreatif, dan juga sanggar-sanggar, pelaku seni, ekonomi kreatif, dan seni budaya. Yang saya hormati juga
para masyarakat adat, dan tentunya segenap stakeholders yang tergabung dalam Pentahelix. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat di masa pandemi, dan juga kita diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam acara sosialisasi bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun anggaran 2022. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022, dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, bahwa saat ini kurva COVID-19 sudah mulai melandai, dan sebagian daerah sudah menurunkan level PPKM, dan tentu saja ini akan memberi optimisme, memberi semangat kepada kita semua bahwa sebentar lagi setiap mobilitas, setiap aktivitas yang selama ini terhenti, kita akan kembali bangkit dan mudah-mudahan normal seperti semula. Ibu Bapak sekalian, program bantuan pemerintah atau disingkat BANPER, infrastruktur ekonomi kreatif, merupakan salah satu kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor ekonomi daerah untuk menciptakan jejaring ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Tentunya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menggerakkan ekonomi kreatif di daerah. Program bantuan pemerintah ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini dengan total penerima sebanyak 253 pengusul atau 253 bantuan pemerintah. Program BANPER ini juga bersifat stimulan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa program bantuan pemerintah ini sifatnya stimulan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah, non-pemerintah, dapat berupa komunitas ekonomi kreatif, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, dan lembaga adat. Jadi banyak yang bisa kita akomodir selama itu nanti memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan calon pengusul bantuan pemerintah ini harus berkaitan erat dengan setidak-tidaknya 1 dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Sekali lagi, calon penerima bantuan ini atau pengusul bantuan pemerintah ini harus berkaitan erat dengan setidak-tidaknya 1 dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, kita ketahui bahwa juga dalam rangka pelaksanaan program pemerintah ini, bantuan pemerintah ini yang tepat guna dan tepat sasaran dan sesuai dengan capaian outcome yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu petunjuk teknis atau juknis yang secara detail memuat proses pelaksanaan, seleksi proposal, sampai dengan penetapan penerima bantuan pemerintah. Oleh karena itu, Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif dan timnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, yang dalam hal ini adalah Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan sosialisasi bantuan pemerintah tahun anggaran 2022 dengan tujuan agar tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga tepat waktu. Para calon pengusul BANPER ini diharapkan dapat lebih memahami dan dapat segera mengajukan proposal sesuai dengan persyaratan-persyarat yang dibutuhkan dan dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam juknis. Saya berharap bahwa sosialisasi program bantuan pemerintah tahun anggaran 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, tentunya melalui Sobat Ekonomi Kreatif, komunitas ekonomi kreatif, lembaga adat, dan juga lembaga pemerintah daerah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengawasi, memonitor
pelaksanaan ini agar betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto dan timnya, dan juga mengucapkan selamat berkarya, selamat bersosialisasi, dan jangan segan-segan untuk bertanya kepada tim jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Vincentius Jemadu karena telah berkenan untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan juga penjelasan umum mengenai bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun 2022 yang merupakan tahun ke-6 penyelenggaraan bantuan pemerintah yang akan disampaikan oleh Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Dengan hormat kepada Bapak Haryanto, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Vincentius Jemadu, yang sudah berkenan meluangkan waktu, sekaligus tadi sudah kita dengarkan bersama sambutan serta arahan untuk mengantarkan kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah atau Banper Infrastruktur Ekonomi Kreatif tahun 2022 ini. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi, khususnya para pelaku ekonomi kreatif. Unsur perwakilan dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, hingga dengan pemerintah desa, perwakilan dari lembaga adat, dan tentunya seluruh pemangku kepentingan, stakeholders, aktor, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, bisnis komunitas, unsur pemerintah, dan media. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami jajaran dari Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, khususnya melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, menyampaikan sosialisasi mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan pemerintah atau Banper Infrastruktur Ekonomi Kreatif tahun 2022 yang tentunya bersifat umum. Nanti untuk hal-hal yang lebih teknis dan detail, tim akan menyampaikannya dan bahkan merespon segala pertanyaan, masukan dari Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana tadi sudah dihantarkan oleh Bapak Deputi dan sekaligus menyampaikan arahannya, kita semua akan bersama-sama mengikuti rangkaian proses penerimaan usulan dari program bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun 2022. Lanjut. Secara umum dapat kami sampaikan kembali, kegiatan bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif merupakan bantuan yang tidak memenuhi atau di luar kriteria bantuan sosial yang diberikan sebagai stimulan. Kami garis bawahi, sebagaimana tadi juga Pak Deputi sampaikan, diberikan sebagai stimulan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah non-pemerintah. Tujuannya tentu adalah untuk memfasilitasi penyediaan kelayakan ruang kreatif dalam bentuk penyediaan sarana, mendorong peningkatan produktivitas dan kreativitas komunitas ekonomi kreatif, serta keberlangsungannya dari komunitas ekonomi kreatif tersebut, dan untuk mendorong perluasan serta terbangunnya jejaring ekosistem ekonomi kreatif. Lanjut. Nah,
Tadi sudah kita dengarkan bersama, setidak-tidaknya pengusul harus memenuhi 1 dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Kami mengingatkan kembali ke 17 subsektor tersebut adalah aplikasi, pengembang permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, FAV atau film animasi dan video, fotografi, kuliner, kriya, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Berikut mengenai jenis dan sifat bantuan. Jenis bantuan dalam Banper ini untuk tahun 2022 adalah sarana ruang kreatif berupa bantuan sarana TIK maksimal bantuan yang diberikan senilai 200 juta rupiah, di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim, instalasi, pajak, dan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sifat bantuannya ini sifatnya reguler, penerimaan proposalnya dibuka secara umum pada periode tertentu. Nah, untuk tahun 2022 ini dibuka mulai saat sosialisasi pada hari ini 11 November sampai dengan tanggal 8 Desember yang akan datang, atau bahkan tepatnya informasi pembukaan Banper ini juga sudah disampaikan melalui media resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tanggal 8 November yang lalu, sehingga rentang waktu pembukaan Banper ini selama 1 bulan hingga tanggal 8 Desember yang akan datang ini. Demikian hal-hal umum yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan tentu harapan kami Bapak Ibu para pihak yang berkepentingan kiranya berkenan memanfaatkan program bantuan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, dan kami dengan tangan terbuka siap menerima berkas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto atas sambutan dan penjelasan umum mengenai bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun 2022. Kemudian tentu Bapak Ibu ingin mendengarkan informasi lebih detail mengenai bantuan pemerintah infrastruktur Ekraf tahun 2022 ini. Untuk itu pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Akmal, selaku Koordinator Infrastruktur Digital Ekonomi Kreatif yang akan memaparkan mengenai bantuan pemerintah infrastruktur Ekraf 2022 secara lebih detail lagi, dan juga paket sarana ruang kreatif. Dengan hormat kepada Bapak Fahmi Akmal, kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, selanjutnya Bapak Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Hadir pula bersama kita hari ini Bapak Koordinator Infrastruktur Fisik Ekonomi Kreatif dan Ibu Koordinator Klaster Ekonomi Kreatif. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami melanjutkan paparan sosialisasi bantuan pemerintah kali ini. Meminjam istilah Pak Deputi tadi, Sobat Kreatif. Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sobat Kreatif, hari ini kita telah mendengarkan paparan umum dan juga diawali oleh pembukaan tadi oleh Pak Deputi. Banper tahun 2022 ini disasar memang untuk sarana ruang kreatif, sebagaimana tadi telah disampaikan secara umum oleh Pak Direktur. Berikutnya, sarana ruang kreatif yang dimaksud dalam bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif tahun 2022 ini adalah
berbagai bentuk barang yang berkaitan dengan kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yang dimanfaatkan oleh pelaku atau komunitas ekonomi kreatif, termasuk barang dan jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sobat kreatif, pada pengusulan BAN per tahun ini tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai, semisal alat tulis kantor, lem, benang, tinta, dan barang-barang sejenis lainnya. Berikutnya, kita lihat contoh apa saja yang dapat diusulkan yang termasuk dalam sarana ruang kreatif. Yang pertama adalah peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan seni pertunjukan atau seni rupa atau film atau video. Kemudian yang kedua, peralatan atau teknologi terbaru untuk pembuatan produk kriya. Kemudian berikutnya yang ketiga, peralatan musik. Keempat, peralatan lunak atau perangkat lunak. Kemudian perangkat keras, termasuk jaringan dan layanan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Persyaratan khusus untuk sarana ruang kreatif di tahun 2022 ini adalah bantuan yang diusulkan atau yang diajukan, yang dimintakan maksimal senilai 200 juta rupiah, termasuk biaya-biaya yang mengikuti yang dibutuhkan untuk pelaksanaan bantuan ini, semisal ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak. Karena setiap kegiatan instalasi sarana ruang kreatif tidak boleh mengganggu fungsi yang sudah ada. Berikutnya, dipersyaratkan juga bagi pengajuan jenis sarana berupa elektronik, perkakas, furniture, audio, alat musik, tata panggung, fotografi, dan komputer. Bagi pengusul barang-barang tersebut, pengusul harus mengacu pada e-katalog nasional yang dapat diakses melalui www.katalog.lkpp.go.id dan atau e-katalog lokal baru tersedia pada beberapa daerah dengan mencantumkan nomor produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis dan atau daftar barang yang dikeluarkan oleh distributor atau dealer resmi dengan mencantumkan nama toko dan tautan website penjualannya. Selanjutnya, ini contoh e-katalog, laman e-katalog yang bisa diakses. Langkah pemilihan barang melalui laman e-katalog itu bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, buka laman e-katalog, kemudian pilih opsi komoditas nasional. Selanjutnya, pilih menu yang memuat daftar barang pengadaan, misalnya peralatan elektronik perkantoran. Yang keempat, silakan pilih kategori produk, semisal personal komputer atau all-in-one PC. Lalu pilih salah satu produk pada halaman katalog personal komputer atau all-in-one. Langkah kelima adalah akan muncul tampilan detail produk yang dimaksud. Berikutnya, catat nomor produk yang tertera. Bagi barang yang tidak tersedia pada e-katalog, pengusul harus mencantumkan maksimal 2 pilihan barang pengganti. Kemudian, bagi pengajuan jenis TIK yang memiliki Standar Nasional Indonesia dan atau sertifikat Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka pengusul harus mencantumkan pada spesifikasi TIK tersebut. Bagi barang-barang yang sifatnya swakelola, pengajuan jenis sarana dengan spesifik khusus dan atau tidak tersedia di pasar atau perdagangan umum dapat diajukan melalui pengadaan barang jasa dengan jenis
swakelola tipe 4. Selanjutnya juga dipersyaratkan adanya ruang penyimpanan. Pengusul harus memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi. Berikut adalah lampiran dokumen khusus untuk paket sarana. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh rincian anggaran dan biaya yang harus Sobat Kreatif penuhi saat mengajukan proposal. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh barang atau sarana yang telah diberikan kepada pengusul di tahun-tahun sebelumnya. Masih contoh sarana yang diberikan bagi, di sini ada Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia, antara lain Perkumpulan Pelaku Suara Profesional. Ini juga masih contoh-contoh barang yang telah kita berikan dan teman-teman Sobat Kreatif dapat mengusulkan di tahun ini. Berikutnya, selanjutnya, nah, Sobat Kreatif sudah banyak sekali memang barang atau sarana yang telah diberikan, termasuk Kala Teater, Forum Komunikasi Musisi, itu di tahun 2019. Berikutnya, ada Yayasan Natla Yakista di Dintowo, Rumah Muda Kreatif Singkawang. Nah, itu Sobat Kreatif, contoh-contoh barang, serta contoh konkret penerima bantuan pemerintah sarana. Sobat Kreatif, terkait pengusulan untuk Banper tahun 2022 ini, penerimaan proposal, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, bahwa proposal kita buka penerimaannya pada 8 November 2021, hingga 8 Desember tahun 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Proposal dapat dikirimkan melalui website kami yang tertera di layar ini, https://banper.kemenparekraf.go.id. Atau bagi Sobat Kreatif yang ingin mengirimkan proposal berbentuk fisik juga diperkenankan dan dikirim melalui pos kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, dengan alamat Gedung Kesenian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jalan Kimia nomor 12-20, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, kode pos 10320. Tapi ingat Sobat Kreatif, proposal sudah kami terima pada tanggal 8 Desember cap pos, apabila surat kami terima melebihi waktu pengiriman tersebut. Mohon maaf Sobat Kreatif, proposal Sobat Kreatif tidak dapat kami proses selanjutnya. Sobat Kreatif, demikian beberapa hal yang mungkin secara teknis bisa bermanfaat bagi Sobat Kreatif dalam menyusun dan mengusulkan usulan proposal untuk bantuan infrastruktur ekonomi kreatif di tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas penjelasan yang sangat detail mengenai paket sarana ruang kreatif yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Setelah kita mendengarkan bersama-sama tadi mengenai penjelasan lebih detailnya lagi mengenai bantuan pemerintah yang akan dibuka pada tahun 2022, tentunya ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan yang sering disampaikan kepada dari pengusul kepada tim penerima proposal. Berikut beberapa hal yang telah coba kami rangkum
pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kemarin dari pembukaan tanggal 8 sudah mulai ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama tentang siapa saja, Bu, yang boleh mendaftar program bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif. Silakan Ibu Ibet. Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini kan jawabannya sudah ada dalam Juknis ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab lagi. Yang boleh mengusulkan proposal itu diantaranya adalah pemerintah ya, pemerintah daerah, dalam arti di sini pemerintah provinsi atau pemerintah dari kabupaten, kota, pemerintah desa juga boleh, dan lembaga adat, juga komunitas ekonomi kreatif. Tapi pemerintah daerah yang tadi saya sebutkan ya di atas, yang provinsi, kabupaten, kota atau desa, harus menggandeng komunitas, nggak boleh berdiri sendiri, harus menggandeng komunitas yang sudah punya track record cukup bagus 2 tahun sebelum pengajuan proposal. Begitu, Uli? Baik, Bu. Saya rasa cukup jelas jawaban dari Bu Ibet. Berarti kalau saya punya komunitas, saya bisa daftar, Bu? Ya boleh, asal kamu punya, komunitasnya punya track record yang cukup bagus selama 2 tahun. Jadi kami tim boleh bisa melacak gitu ya dari media sosial, bahwa memang kalian sudah kelihatan bekerjanya sudah bagus selama ini. Jadi bukan karena tiba-tiba mau mengajukan proposal, tiba-tiba bikin komunitas. Begitu ya, Uli? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Elizabeth, atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk Bapak Ibu yang menonton kegiatan sosialisasi ini. Bisa diperjelas lagi mungkin nanti dengan melihat Juknis kembali. Untuk pertanyaan yang kedua akan saya persilahkan kepada Pak Fahmi untuk menjawabnya, yaitu pertanyaannya adalah apakah boleh mengajukan lebih dari satu jenis bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif secara bersamaan? Baik, Mbak Uli, terima kasih. Pertanyaannya cukup ya membuat kita harus berpikir-pikir. Jadi Sobat Kreatif, pembukaan proposal Banper tahun 2022 ini, sebagaimana tadi penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama, hanya untuk paket sarana ruang kreatif saja. Memang sebelum-sebelumnya ada bantuan jenis yang lain, tetapi mengingat kondisi keuangan dan kondisi kita saat ini, terutama kita di tahun 2022 ini hanya mempersilakan Sobat Kreatif untuk mengajukan paket sarana ruang kreatif. Demikian, Mbak Uli. Berarti berarti hanya untuk sarana ya Pak, kalau yang revitalisasi prasarana itu ditutup gitu atau bagaimana? Sementara kita belum mengarahkan ke situ ya, karena memang sebagaimana saya sampaikan tadi, kondisi kita masih belum memungkinkan. Demikian. Terima kasih Pak Fahmi, cukup jelas. Barangkali saya ulangi kembali bahwa untuk bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif pada tahun 2022 hanya dibuka untuk paket sarana ruang kreatif. Betul begitu ya Pak Fahmi ya berarti? Yes, tepat sekali. Oke. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan selanjutnya. Ini merupakan pertanyaan yang umum juga disampaikan oleh calon pengusul pada periode sebelumnya dan beberapa juga sudah mulai menanyakan apakah perorangan, misalkan saya pribadi, perusahaan dalam bentuk CV dan PT, koperasi, serta Pokdarwis dapat mengajukan proposal. Itu mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Fahmi kembali. Oke, baik Mbak Uli. Jadi untuk perseorangan, kemudian perusahaan, baik itu CV atau PT, koperasi, dan Pokdarwis, tidak dapat mengajukan proposal ya, karena tadi terkait pertanyaan pertama tadi yang dijawab oleh Bu Ibet, siapa saja yang bisa mendaftar untuk program bantuan pemerintah infrastruktur ini. Tadi hanya komunitas ekraf, kemudian pemerintah provinsi atau kabupaten kota, dan pemerintah desa. Kemudian kategori ketiga itu ada lembaga adat. Di luar itu tidak masuk kategori dan tidak dapat mengusulkan. Itu Mbak Uli. Terima kasih Pak. Berarti dibuka hanya sesuai yang tertera pada Juknis Banper Infrastruktur Ekonomi Kreatif tahun 2022, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang keempat, pertanyaannya
cocok untuk Bu Elizabeth yang sudah melaksanakan bantuan pemerintah dari awal dimulainya. Ini apakah penerima banper yang sudah pernah mengajukan, Bu, boleh mengajukan kembali? Tahun ini kita punya kebijakan yang lain ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih memperbolehkan, misalnya dia pernah menerima di tahun 2017, berarti dia boleh mengajukan tahun 2020. Tapi untuk tahun 2022 ini, kita sama sekali tidak memperbolehkan yang sudah pernah menerima banper untuk mengajukan proposal kembali. Begitu, Uli? Tujuannya sebagai stimulan. Apakah begitu kenapa kebijakan ini ada di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya? Ya, supaya yang lain punya kesempatan yang sama ya, sama seperti dengan teman-teman yang sudah pernah dapat. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman penerima yang dari tahun 2017 sampai 2021 berarti sayang sekali masih belum dapat diperkenankan untuk mengajukan proposal banper pada tahun 2022 karena kesempatan untuk mengajukan proposal banper ditutup untuk tahun 2022. Jadi semoga dengan harapannya bahwa ada komunitas atau pemerintah daerah lain yang bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan e-katalog. Saya mohon kepada Pak Fahmi untuk berkenan menjawab. Tentunya saya jawab. Dan pertanyaan kelima dan keenam yaitu bagaimana untuk barang-barang sarana ruang kreatif yang tidak ada di dalam e-katalog, Pak? Lalu ambil contoh dan spesifikasinya dari mana? Kemudian yang sekaligus ini saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keenam. Untuk barang-barang sarana ruang kreatif seperti kostum, alat pahat, alat musik tradisional, misalnya gamelan, apakah bisa mengajukan serta bagaimana caranya? Saya persilakan, Pak. Ya, Mbak Uli dan Sobat Kreatif. Jadi kalau ditanya bagaimana barang-barang sarana yang tidak ada di e-katalog, ya, daftar barang yang dikeluarkan oleh distributor atau dealer resmi itu boleh digunakan. Artinya kita bisa cari di distributor atau dealer resmi barang yang kita inginkan dengan mencantumkan nama toko atau tautan website penjualnya. Jadi kalau sobat-sobat kreatif ingin browsing, katakanlah begitu, coba diseleksi, dicari yang dealer resmi atau distributor resminya. Kemudian nanti pada pengusulan atau proposalnya dicantumkan harga atau spesifikasi ini diambil dari website apa, dicantumkan nama toko atau penjualnya, begitu. Kemudian pengusul tadi kan tidak ada di e-katalog ya, jadi kita tidak bisa pastikan begitu nanti sobat kreatif mengusulkan ke kita pada saat pengadaan barangnya itu kita tidak bisa pastikan barang itu ada. Oleh karenanya jika tidak diambil atau referensinya dari e-katalog, kita meminta pengusul atau sobat kreatif untuk juga mencantumkan alternatif dua pilihan lainnya jika pada saat pengadaan nanti barang tersebut tidak tersedia di pasar. Begitu Mbak Uli. Jadi barangnya yang setara ya, jangan lebih tinggi. Oke, baik. Terus masih ada ya kayaknya ya yang tadi tentang kostum dan alat pahat atau alat musik tradisional, Pak. Nah, memang ekonomi kreatif Indonesia ini beragam ya, dan memang sangat banyak barang-barang yang tidak umum di pasaran, tetapi memang digunakan untuk aktivitas ekonomi kreatif sobat kreatif. Nah, untuk barang-barang seperti itu juga dapat diusulkan kepada kita, tentu melalui penilaian dan validasi verifikasi yang sangat ketat. Nanti kita coba carikan solusinya. Intinya barang-barang tersebut seperti katakanlah kostum tari itu kan tidak dijual di seluruh Indonesia di mana saja ada, tidak. Kemudian alat musik tradisional itu silakan diusulkan, tetapi harus dipastikan karena ini custom ya atau dibuatkan
itu pekerjaan pembuatannya itu tidak lebih dari 90 hari. Kemudian juga silakan dicantumkan referensinya. Jadi yang buatnya siapa, di mana bengkel atau workshopnya, itu mempermudah nanti pada saat tim verifikasi dan validasi untuk mengecek kewajaran, kesesuaian, baik itu harga dan barang itu sendiri sesuai dengan kebutuhan. Demikian, Mbak Uli. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Saya rasa sudah cukup jelas bahwa barang-barang ini harus memenuhi syarat-syarat yang tadi telah disampaikan oleh Pak Fahmi, yaitu bisa mengambil referensi dari distributor resmi, kemudian untuk barang-barang yang tidak masuk ke dalam e-katalog atau custom, itu bisa mencantumkan sumber harganya, kemudian spesifikasinya, serta tidak lebih dari 90 hari pekerjaan. Begitu untuk pertanyaan mengenai pengadaan barang. Yang terakhir, saya persilakan untuk Pak Henry. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk barang-barang sarana ruang kreatif yang harus impor? Apakah diperbolehkan? Silakan Pak Henry. Terima kasih Mbak. Tentunya kalau boleh kami sampaikan bahwa barang-barang itu memang tidak diperkenankan untuk datang yang lalu impor. Jadi harus sudah resmi ya secara aturan sudah masuk ke Indonesia, dan tentunya juga sifatnya penjualannya tidak berupa pre-order. Jadi memang harus tegas di dalam hal ini, produk-produk itu sudah ada di Indonesia maupun barang-barang yang sudah secara resmi ke Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Henry. Berarti diutamakan yang mudah untuk didatangkan dari Indonesia karena ada banyak kemungkinan untuk mendatangkan barang-barang yang impor. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan mengusulkan bantuan berupa sarana ruang kreatif, sebaiknya mengambil barang yang bisa dibeli di dalam negeri, begitu. Baik, demikian tadi telah kita laksanakan sesi tanya jawab, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada pihak panitia penerima proposal. Jadi semoga jawaban-jawaban dari para koordinator tadi dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun proposal pengajuan bantuan pemerintah tahun 2022. Apabila masih ada Bapak Ibu yang penasaran atau banyak pertanyaan seputar bantuan pemerintah, bisa menghubungi kontak yang tertera pada petunjuk teknis bantuan pemerintah pada halaman terakhir, atau bisa difoto dan dicatat kontak yang ada di layar. Website bantuan pemerintah saat ini telah membuka registrasi untuk pengajuan proposal bantuan pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar atau mengajukan proposal bisa juga langsung mengakses webnya, terutama untuk mendownload juknis bantuan pemerintah sehingga teman-teman bisa memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajari juknis tersebut. Mbak Uli, itu nomornya bisa ditelepon juga atau hanya text message? Untuk sementara masih by chat, Pak. By chat. Oke. Masih belum menerima telepon ya. Demikian acara sosialisasi bantuan pemerintah infrastruktur ekraf pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti sosialisasi. Jangan lupa batas waktu pengumpulan proposal sampai tanggal 8 Desember 2021 pukul 23.59. Itu melalui website. Sedangkan untuk proposal fisik kami terima tanggal 8 Desember cap pos. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Persiapkan proposal sebaik mungkin karena kesempatan terbaik sedang menunggu Anda. Semangat.